Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Adik-adik, sebelumnya kita sudah tahu ya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari nih, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari dua bangun datar yang sebangun. Wah, seperti apa ya? Oke, kalian perhatikan ya penjelasan kakak berikut ini. Oke, misalkan kakak mempunyai sebuah persegi panjang, ya. Ini kakak gambar dulu. Persegi panjang yang pertama seperti ini, ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, lalu kakak punya lagi nih sebuah persegi panjang seperti ini, ya. Nah, ini persegi panjang yang kedua lebih besar ya dari persegi panjang yang pertama, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya ini gini. Nah, oke. Selanjutnya, sudut-sudut persegi panjang yang pertama ini, yang kecil ini, kakak kasih nama A, B, C, dan D. Ya. Lalu, untuk persegi panjang yang kedua, yang lebih besar ini, sudut-sudutnya kakak kasih nama K, L, M, dan N. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalian perhatikan nih. Sisi-sisi dari persegi panjang ABCD ini, ya, dan sisi-sisi dari persegi panjang KLMN ini, ya. Oke, kita lihat nih. Yang pertama, sisi AB, ya, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi KL maupun sisi NN. Seperti itu ya. Oke, lalu sisi BC ini bersesuaian dengan sisi KN dan sisi LM. Lalu kita lihat nih, sisi CD atau DC ini bersesuaian dengan sisi KL maupun sisi NM. Dan sisi DA ini bersesuaian dengan sisi NK maupun sisi LM. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih. Misalkan panjang sisi AB ini adalah A, lalu panjang sisi KL itu adalah 2A, ya. Lalu panjang sisi BC ini adalah B. Selanjutnya, panjang sisi LM ini adalah 2B, ya. Selanjutnya, panjang sisi CD ini adalah C, ya. Nah, sedangkan panjang sisi MN ini adalah 2C, dan yang terakhir, panjang sisi AD itu adalah D. Lalu, panjang sisi KN adalah 2D, ya. Di mana panjang sisi KL itu sama dengan 2 kali panjang sisi AB, ya. Nah, maka panjang sisi-sisi yang bersesuaian maka akan bernilai sama juga. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat nih perbandingan rasio antara sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat ya. Sisi AB ya, ini kan bersesuaian dengan sisi KL ya. Kakak tulis di sini ya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL atau kakak tulis per KL seperti ini. Sama dengan sisi BC ya, kakak tulis di sini BC bersesuaian dengan sisi LM gitu ya. LM sama dengan sisi CD ini bersesuaian dengan sisi MN seperti ini ya. MN sama dengan sisi DA bersesuaian dengan sisi NK seperti ini ya. Nah, kita ketahui ya sisi-sisinya ya. Sisi AB itu panjangnya A ya. AB-nya kita ganti dengan A. Lalu KL-nya kita ganti dengan 2A ya. Sama dengan sisi BC itu kita ganti dengan B. Lalu sisi LM kita ganti dengan 2B ya. Nah, sama dengan sisi CD kita ganti dengan C. Lalu sisi MN kita ganti dengan 2C. Sama dengan sisi DA kita ganti dengan D. Dan sisi NK kita ganti dengan 2D. Nah, sekarang kita lihat nih. A per 2A
ini kan sama dengan setengah. Sama dengan B per 2B ini juga sama dengan setengah. Sama dengan C per 2C ini juga sama dengan setengah. Lalu sama dengan D per 2D ini juga sama dengan setengah. Sehingga sama dengan nilainya 1 per 2. Atau dengan kata lain, perbandingan atau rasio antara sisi-sisi yang bersesuaian akan bernilai sama. Gitu adik-adik. Jadi, dapat kakak simpulkan ya, jika dua persegi panjang ini sebangun, ya, kakak tulis di sini. Ya, kakak tulis di samping sini. Nah, jika dua persegi panjang ini sebangun, kakak tulis persegi panjang ABC ya, A, B, C, D sebangun, itu lambangnya seperti ini, dengan persegi panjang K, L, M, N ya. Maka sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding atau rasio yang bersesuaian akan sebanding seperti ini. Kakak tulis AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan CD per MN sama dengan DA per NK. Seperti itu adik-adik. Gimana? Sampai sini kalian sudah paham? Oke adik-adik, supaya kalian tambah paham, perhatikan ya contoh soal berikut ini. Perhatikan dua persegi panjang berikut ini ya. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN ya. Jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN, maka rasio antara sisi BC dan sisi LM adalah apakah yang A 3:4 atau yang B 3:7 atau yang C 4:7 atau yang D 7:12. Ayo yang mana? Oke, untuk mengetahui jawabannya, berarti langkah pertama kita harus cari dulu nih panjang sisi LM. Ya. Nah, sebelum mencari panjang sisi LM, kita lihat dari dua persegi panjang yang sebangun ini, kita lihat ya sisi-sisi yang sebangun. Oke, pertama kita lihat nih, sisi AB ini serupa dengan sisi KL dan sisi NM. Ya. Nah, selanjutnya sisi BC ini serupa dengan sisi LM maupun sisi KN. Selanjutnya, sisi CD ini serupa dengan sisi MN dan sisi KL. Dan yang terakhir, sisi DA ini bersesuaian dengan sisi NK maupun sisi LM. Ya. Oke, sekarang kakak tuliskan ya sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama yaitu adalah sisi AB atau kakak tulis AB per dengan sisi KL ya. Nah, KL sama dengan sisi BC ya. Sisi BC ini BC ya. BC sama per sisi LM sama dengan sisi CD ya. Per sisi MN sama dengan sisi DA per sisi NK. Nah, selanjutnya, karena kita mau mencari panjang sisi LM, berarti kita cari ya dengan salah dua dari dua perbandingan ini. Ya, oke, kita lihat sisi LM kan di sini ya, sedangkan yang kita lagi yaitu adalah sisi KL yang ini. Nah, sebenarnya panjang sisi MN ini juga sama seperti panjang sisi KL, yaitu 21 cm ya. Dan panjang sisi AD ini sebenarnya sama ya, 4 cm. Lalu panjang sisi CD ini juga sebenarnya sama, yaitu 12 cm. Nah, sekarang kita bisa nih mencari perbandingannya ya dengan AB per KL sama dengan BC per LM atau BC per LM sama dengan CD per MN atau BC per LM sama dengan DA per NK. Gitu ya. Oke, tapi kakak mau pakai bagian dua ini aja ya. AB atau ini kakak tandain dengan warna yang lain ya. AB per KL sama dengan BC per LM. Nah, ini. Oke. Nah, biar mudah, kakak tulisnya seperti ini. Kakak tulis di sini ya. LM per BC.
ya. LM per BC sama dengan KL per AB. Gitu ya. Oke, sekarang kita ganti nih BC-nya dengan 4 ya. Maka menjadi LM per 4 sama dengan KL-nya berapa? KL-nya adalah 21 per AB. AB-nya adalah 12. Gitu ya. Oke, selanjutnya kedua ruasnya ini ya, karena kita mau mencari panjang LM, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 4 ya. Oke, kita kalikan dengan 4 ya. Seperti ini. Kedua ruasnya kita kalikan dengan 4. Maka menjadi apa ini? LM per 4 dikali 4 sama dengan 21 per 12 dikali 4, maka menjadi LM, ini M ya, sama dengan 21 dikali 4 per 12. Gitu ya. Oke, selanjutnya kakak tulis di samping sini nih. Ya. LM sama dengan 21 dikali 4 per 12. Gitu ya. Oke, sekarang kalian perhatikan nih. 4 dan 12 sama-sama bisa dibagi 4 ya. Oke, 4 dibagi 4 hasilnya 1, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3 ya. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi LM sama dengan 21 per 3. Lihat nih, 21 per 3 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 7 ya. Sehingga kakak tulis LM sama dengan 7. Gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh nih panjang sisi LM adalah 7 cm. Kakak tulis di sini ya. 7 cm. Berarti panjang sisi NK juga 7 cm. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari nih rasio antara ya, antara apa? Antara sisi BC dan sisi LM, gitu ya. Oke, kakak tulis di sini. Berarti BC per LM ya, sama dengan sisi BC adalah 4 cm, kita tulis 4 aja ya. Per sisi LM tadi kita udah dapat nih, yaitu 7 cm ya, atau per 7 seperti ini ya. Nah, ini selanjutnya bentuk ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. BC berbanding LM ya. Ini LM sama dengan 4 berbanding 7. Seperti ini adik-adik. Jadi, rasio antara sisi BC dan sisi LM adalah 4 berbanding 7. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. 4 berbanding 7. Seperti itu adik-adik. Gimana? Kalian sudah tambah paham kan? Adik-adik, tadi kita kan udah dapat nih panjang sisi LM dan rasio antara sisi BC berbanding dengan sisi LM. Nah, sekarang gimana ya? Kalau rasio dari luas persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Gimana ya? Oke, untuk mencari rasio antara luas persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN ini, berarti kita harus membandingkan dua luas persegi panjang tersebut. Ya. Nah, kalian masih ingat kan? Untuk mencari luas persegi panjang, kakak tulis LPP ya. Itu sama dengan panjang dikali lebar. Ya, itu. Oke, kita lihat ya, persegi panjang ABCD ya, dengan panjang sisinya adalah 12 cm, kakak tulis di sini P ya. Dan lebarnya adalah 4 cm, kakak tulis sebagai L ya. Nah, selanjutnya untuk persegi panjang KLMN, panjang sisinya yaitu sisi KL atau 21 cm, ini kakak tulis sebagai P ya. Lalu lebarnya adalah sisi LM, yaitu 7 cm. Kakak tulis L. Ini ya. Oke, selanjutnya, kan kita mencari nih, rasio antara luas dua persegi panjang ini. Oke, kakak tulis di sini ya. Luas persegi panjang yang pertama, LPP. Pertama, ini kakak tulis persegi panjang 1, ya. Lalu ini persegi panjang kedua, gitu ya, biar mudah. Nah, selanjutnya kita cari nih,
perbandingan antara luas dua persegi panjang ini ya. LPP 1 berbanding dengan LPP 2 ya. Ingat tadi ya, LPP singkatan luas persegi panjang. Oke, sama dengan luas persegi panjang pertama adalah panjang kali lebar ya. Panjang 1 dikali lebar 1 per panjang persegi panjang 2 dikali lebar persegi panjang 2. Sama dengan panjang persegi panjang yang pertama adalah 12 cm, atau kita tulis 12 saja ya, dikali lebarnya yaitu 4 cm, atau kita tulis 4. Lalu dibagi dengan panjang persegi panjang yang kedua yaitu 21 dikalikan dengan lebarnya yaitu L-nya adalah 7 cm ya, atau kita tulis 7. Nah, ini sama dengan berapa ya? Oke, biar mudah ngitungnya, kita lihat nih. 12 dan 21 ini kan sama-sama bisa dibagi 3 ya. Oke, kita bagi ya. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Dan 21 ya. 21 ini dibagi 3 hasilnya adalah 7. Sehingga diperoleh ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Bukan itu maksudnya ya. Tapi kita lanjutkan nih. Oke, per apa nih? Per 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Sehingga kita peroleh nih rasio antara luas persegi panjang ABCD dan luas persegi panjang KLMN adalah 16/49. Gimana? Gampang kan? Tentunya ya. Oke adik-adik, supaya kalian tambah pintar, setelah video ini kalian kerjakan ya soal latihannya dengan cara yang telah kalian pelajari barusan. Tetap semangat ya belajarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!